Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi kelima mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Audit Planning Process. Perencanaan merupakan salah satu teknik manajemen yang paling pokok, tetapi merupakan salah satu yang paling buruk penerapannya. Sebuah audit disebut efektif apabila tujuannya tercapai. Sangat penting auditor memahami tujuan tersebut sebelum menjalankan audit. Rencana audit yang terstruktur dan terdokumentasi mengidentifikasi dan menetapkan kriteria bagaimana menilai keberhasilan suatu audit. Nah, beberapa struktur rencana audit. Yang pertama, survei pendahuluan. Jadi nggak langsung ya, ada survei pendahuluan terlebih dahulu. Dalam survei pendahuluan ini ada rapat pembukaan antara tim audit dengan auditi atau tim manajemen. Kegiatan ini disebut juga sebagai entry meeting. Kemudian yang kedua, SOP yang ada saat ini seperti apa. Jadi diperiksa dulu SOP yang ada pada auditi. Kemudian pengumpulan bukti-bukti awal, seperti dokumen SOP, struktur organisasinya, kebijakan manajemen, panduan operasi, dokumen teknis dan sebagainya. Ada enggak? Aman enggak? Dipatuhi enggak? Ya. Kemudian ada tur lokasi dan perkenalan dengan personil-personil yang ada serta tanggung jawabnya. Kemudian ada deskripsi dan analisa pengendalian internal. Sejauh ini ada nggak pengendalian internalnya? Apakah pengendalian internalnya efektif? Pengujian terbatas dapat dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Kemudian penilaian ulang risiko dapat dilakukan pada tahap ini. Lalu ada pengujian terhadap pengendalian internal. Ini untuk memastikan pengendalian internal benar efektif, haruslah dilakukan pengujian. Pengujian ini nantinya akan dituangkan pada laporan hasil audit. Contoh pengujian yang dapat dilakukan misalkan pemeriksaan berkas dan dokumen, wawancara dengan pihak manajemen atau personil lain, pengamatan terhadap operasional, pemeriksaan aset, pemeriksaan berkas komputer, dan komparasi hasil audit dengan laporan auditi. Dibandingkan ya, antara hasil audit dengan laporan si auditi. Temuan dan rekomendasi. Temuan audit terdiri dari 4 bagian, yaitu kriteria, kondisi, akibat, dan penyebab. Rekomendasi umumnya berbentuk tidak menyarankan perubahan pada sistem pengendalian, peningkatan pengendalian untuk mengurangi resiko, pemindahan risiko ke pihak luar. Ini pada kondisi di mana risiko cukup tinggi, tetapi pengendalian sulit dilakukan atau tidak ekonomis, misalnya dengan asuransi atau melalui alih daya. Kemudian laporan hasil audit. Laporan hasil audit hendaknya diselesaikan tepat waktu. Laporan hasil audit didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada auditi. Auditi diminta untuk memberikan tanggapan dan tanggapan akan dimasukkan ke laporan hasil audit final. Hal ini untuk memastikan objektivitas dari audit itu sendiri. Kemudian tindak lanjut. Tahapan untuk memastikan apakah manajemen setelah mengetahui rekomendasi. Yang pertama, menerima risiko tanpa perbaikan. Tidak menerima risiko tanpa perbaikan, atau melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan kelemahan. Dan yang terakhir ada evaluasi audit. Ini merupakan tahapan final di mana auditor menilai proses audit yang telah dilakukan. Langkah ini sayangnya sering diabaikan, sehingga mengakibatkan audit di masa berikutnya tidak optimal.
Oke, demikian pemaparan singkat tentang audit planning proses. Teruslah mencari ilmu dari sumber-sumber lain yang berkenaan dengan materi ini. Ya. Tetap belajar, tetap bersemangat. Kita ketemu di inisiasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.